Jadi saya mau bertanya kepada Mr. Host. Jadi menurut Bapak bagaimana di zaman sekarang ini posisi kita sebagai kaum muda seperti saya, Pak? Itu posisi kita di elit global itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, akan saya coba jawab sesuai dengan kemampuan saya, dengan ilmu yang saya miliki. Ya. Jadi elit global ini adalah penguasa dunia yang sudah banyak memberikan kontribusi kepada perkembangan yang ada di dunia saat ini. Kita diibaratkan seperti papan catur dengan bidak-bidaknya. Jadi kita semuanya di dunia ini adalah pemain, sedangkan kita sebagai pemain di dalam dunia ini ada yang mengontrol kita. Jadi elit global itu adalah yang mengontrol kita, sedangkan kita adalah bidak-bidaknya yang dimainkan ke sana kemari, kemari. Itu menurut pandangan mereka. Iya. Jadi kedepannya mungkin Gen Z atau generasi muda harus mencoba berpikir ke belakang, memperhatikan bahwa mereka tidak boleh lupa. Jangan terlalu lama bermain di dalam aturan-aturan yang dibikin oleh elit global. Karena pada dasarnya elit global sekarang ini mereka justru kembali kepada 3 macam bisnis yang mereka lakukan saat ini. Seperti bertani. Oh ya, bertani ya, Pak? Iya, bercocok tanam, agriculture, mereka akan kembali. Sedangkan kita masih berkutat di posisi bidak catur, yakni menggunakan teknologi mereka, membayar kepada mereka melewati media yang mereka ciptakan. Jadi kita semua terperangkap di dalam permainan elit global. Oh. Jadi untuk menguranginya, Iya, Pak. kita harus mencoba kembali mengatur posisi kita keluar dari bidak catur kita, dari papan catur kita coba keluar. Kita memang tetap boleh main catur, tapi kita harus sering-sering keluar dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh elit global tersebut. Karena elit global sekarang akan kembali kepada menyelamatkan diri mereka dari yang telah mereka ciptakan. Salah satunya media ini yang membuat kita lupa dengan segala sesuatu. Jadi kita akan kembali ke nature. Nature maksudnya kita kembali ke alam, kita bercocok tanam, kita beternak, akan kita kembalikan potensi kita ke perdagangan. Jangan sampai lupa, karena kalau kita masih berkutat di media terlalu lama, maka kita juga akan jadi bidak catur mereka. Jadi kedepannya mari kita sama-sama memakai imajinasi kita, seluruh pikiran kita untuk kembali ke alam. Salah satunya bertani kah, beternak kah, atau berdagang. Jadi 3 itu, 3 poin itu yang harus kita pakai untuk mencoba jangan terlalu lama di media, memperhatikan media. Media kita butuh, tapi Anda harus hati-hati. Jangan habis waktu cuma untuk media. Kita harus juga kembali mempersiapkan diri kita untuk bertani dan berkebun. Pokoknya segala sesuatunya kita harus imbangi. Jangan terlalu banyak di media. Boleh kita main media, boleh. Tapi ingat, kita berada di dalam kendali elit global. Kita perhatikan mereka keluar dari posisi yang aman. Apa posisi aman? Mereka terima uang dari kita karena kita menikmati media mereka, tapi mereka malah bertani. Jadi kita seperti terkecoh. Dikecoh pakai trik. Kita main, dia malah main yang lain. Jadi setelah kita perhatikan, kita harus mencoba kembali kepada posisi yang dulu. Kita boleh bermain di media, tapi jangan terlalu lama. Berarti kita harus follow terus tentang elit global. Kita harus ikuti gimana perkembangan dia, update dia gitu ya, Betul. Pak. Apa yang dia lakukan, Betul. apa yang dia pikirkan, kita harus mengikuti dia gitu ya. Jadi kita mengikuti tren dia cara hidup, bukan cara dia mendapatkan uang. Kalau dia mendapatkan uang, kan kita yang bayar mereka. Kita bayar mereka dengan media-media mereka. Contoh,
di Play Store kita kalau upload aplikasi kita bayar. Benar. Jadi mereka akan kaya terus. Sedangkan mereka sudah beternak, sudah mengembangkan pertanian, mengembangkan peternakan dan perdagangan. Benar. Lalu kita mau jadi apa? Apa kita selamanya menjadi pemain? Iya. Nah, pemain maksudnya kita di dalam bidak caturnya mereka. Nah, jadi kita harus keluar. Kita cobalah, bukan kita menutup diri, tapi kita coba share. Maksudnya menfilter. Filter lah, jangan selalu kita memperturutkan apa yang mereka buat. Nah, jadi menurut Bapak, pandangan Bapak ke depannya ya seperti itulah. Ya, Pak. Untuk nasihat untuk generasi berikutnya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Itulah. Jadi teman-teman, kita ngerekam ini lagi hujan-hujan ya. Nah, sambil Lagi gerimis. Gerimis. Karena kita udah nungguin dari tadi hujannya sangat lebat. Ya. Dan di belakang itu tadi air terjunnya itu nggak begitu lebat ya, nggak begitu banyak. Jadi sekarang lihatlah Sudah overload. sudah over. Jadi embun-embunnya itu, air-airnya itu naik dia ke atas ke villa-villa papannya itu. Iya. Jadi kasihan sih Om. Stay tune terus lah ya. Stay tune. Buat ya kita lagi healing. Kita nggak ada posting-posting sebelumnya. Udah Iya. sebulan kayaknya. Om. Ya, ya. Jadi kita ingin healing dulu, ingin berpikir dulu apa sih sebenarnya yang perlu kita bahas gitu Bahas ya Om, untuk kedepannya. untuk kedepannya. Gitu. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan Benar. pencerahan-pencerahan yang ilmu-ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk di masa depan. Baik, saya kawan-kawan semua. Yap. Assalamualaikum.